quality time sama keluarga, karena kadang-kadang kita tuh udah sibuk masing-masing sampai kita lupa ini ada hubungan yang masih harus terus dijalin loh, terutama hubungan antar keluarga. Nanti udah saling sibuk, sadar-sadar, ih kok gue sama suami gue atau ih kok gue sama anak gue udah nggak pernah ini lagi ya, kayak hangout bareng, ngobrol. Nah makanya sekarang kenapa kita ngebahas ini nih, supaya ngingetin yang di rumah, yuk ada ini quality time itu. Bener, ngingetin gue juga sih, kayak tadi pagi anak gue udah bangunin gue sebenarnya, pengennya suruh bapak keluar dari rumah kan. Bapak keluar dari rumah sih, dia nggak ngomong sih, cuma emang udah ada koper. Ya, Kauki atau Audi? Audi. Karena buat dia salah satu quality time-nya ketika gue jadi ojek buat dia nganterin sekolah. Masnya. Dengan dengar helm hijau lo itu. Jadi sebutin warna. Sebetulnya hijau sih, bahkan untuk seorang anak mereka punya definisi quality time sendiri. Buat anaknya Wendy, quality time-nya adalah bapaknya cukup nganterin dia sekolah deh, nggak usah mainan deh, nganterin sekolah aja udah seneng banget. Nggak, mainan juga tetap, liburan juga tetap. Anak gue kan nggak merugi. Sekarang kita ini deh, kita hayal-hayal deh. Misalkan memang apalagi untuk Tasya kan memang quality time adalah liburan. Kalau misalnya nih kita mikirin liburan yang kamu pengen banget, Yang pasti yang pengen banget keluar negeri. Kenapa? Karena memang aku biasanya sama keluar negeri itu bukan sama abang, malah biasanya sama Saskia, sama adikku, sama anaknya. Jadi kita pernah liburan ke Singapura, tapi aku dan Saskia gitu, sama anak-anak suami-suaminya gitu. Jadi kalau untuk keluar negeri bareng sama abang sama Kip itu belum pernah. Dan Bang, gimana sih Bang? Udah pernah. Kemana? Umroh. Oh iya, itu kan Nggak gini, konotasi anak gue selalu bilang gini, jadi kapan kita umroh lagi? Kapan umroh lagi? Bahkan kamu suka dari umroh apa? Aku suka yang lari-lari syai, tapi yang baik aku kurang suka karena rame orang. Tapi setelah itu disuka, menurut anak gue pemikiran umroh itu adalah sebagian dari liburan buat dia karena ada city tour, ada apa. Nah itu-itunya yang buat dia tuh yang membuat dia kangen. Dan gitu. lebih kangennya dia mungkin naik pesawat sih sebenarnya, dia seneng banget naik pesawat. Dan makanya dalam waktu dekat ini insya Allah kita mau berangkat ke Jepang, kebetulan bareng keluarga aku sama keluarga Saskia Mas Anung gitu. Jadi insya Allah kita mau ke Jepang bareng-bareng. Itu salah satu bagian dari kualitas. Itu. Dan lagi minus di sana jadi. Wah kok berat. Itu quality time untuk suami istri lagi minus, waktunya untuk memberikan kehangatan satu sama lain. Betul, makanya harus perlu workout lagi tuh. Dan secara budget juga kan akhirnya minus. Karena kan mbak-mbaknya nggak ikut. Nah itu dia. Jadi minus semuanya. Minus lah. Asal oleh-olehnya jangan minus. Koper yang pasti nambah aja. Kalau budget khusus nih, ngomongin budget khusus, ada gak? Budget khusus sih sebenarnya kalau gue memang sama Tasya misalnya kita ada target nggak sih, pokoknya nggak boleh habis lebih dari sekian misalnya. Punya volume kita punya volume sekian, limit kita sekian. Misalnya 5 perak misalnya, 5 perak limit kita. Tiba-tiba Bapak yang realistis, Bapak masa 5 perak sih, 50 juta misalnya. Ya kan misalnya itu puluhan juta ya, pokoknya segitulah ya. Ya 50 juta misalnya. 50 juta misalnya. Tiba-tiba kan istri gue tipe yang istilahnya nggak bisa ngelihat anaknya tuh kok pengen apa tuh, aduh. Itu ibu-ibu kayaknya cenderung begitu deh. Kalau gue lebih nggak kif, kalau masih ada yang punya ini sih. Jadi akhirnya apa? Ujung-ujung karena suka adu argumen gitu, enggak, karena buat hitungan gue orangnya administratif banget gitu kan. Dan enggak ini nggak bisa nih, Kif, kamu mau beli ini nggak worth it buat kamu, bla 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 bla. Kalau ini dibeliin, ini kamu udah punya di rumah, kamu beli lagi. Nah, tapi akhirnya timbullah pemikiran anak gue sendiri, ya udah aku kan punya tabungan, pakai tabunganku aja. Dar gitu. Jadi kita nggak akan mau beli. Iya, dan aku kan kerja sebenarnya, aku juga kerja gitu. Jadi aku kerja adalah buat suami dan buat anak gitu, dan buat keluarga. Jadi aku capek kerja setiap hari gitu, buat apa, buat dia. Jadi pada saat waktu aku habis buat dia, nah aku bisa mengganti dengan apa. Memang nggak benar kalau dia minta apa-apa selalu aku kasih, cuman ada sekali waktu dia minta sesuatu yang memang dia pengen banget, terus aku bilang ya udah ini mau, ya selagi aku bisa, kenapa enggak. Dan itu menurut kamu bagian dalam untuk improving si quality time itu nggak sih? Iya sih, dan karena rasa nyaman juga iya, karena gini, mungkin nggak setiap saat juga aku bisa beliin dia mainan, tapi pada saat kita lagi quality time, yang namanya anak umur 4 tahun bisa lari-larian kan. Kalau ada mainan kan sih. Ini berarti kan bagian untuk seorang Tasya, quality time itu adalah bagian juga bisa mewujudkan apa yang anaknya mau, nggak cuma sekedar jalan-jalan, tapi termasuk untuk berbelanja. Nah sekarang tapi lucunya mainan yang suka sama anak gue karena kan disuka sama bini gue juga. Gitu. Jadi nyambi ya. apa ya untuk playing Sebenarnya misalnya gini kayak apa smart wheels gitu kan. Kan lagi happening banget. smart wheel, padahal yang beli itu dia.
beli. Sampai rumah anak gue nggak antusias sama sekali. Aku bilang nanti. Belajar. Nih, sebentar. Pada tahu sparkle siapa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Gak ada deh. Ada. Instagram aku ada nih. Iya ada. Tuh di Ini Instagramnya Caca. enggak ke Caca dulu sebelum kita ngebahas masalah long weekend yang akan terjadi nih. Oh mau ada long weekend? Hah, dia Ada. kagak tahu kan? Makanya ntar kita kasih tahu. Sayang kamu jangan kerja terus dong sayang. Pengennya kemana? Kali ini kan luar negeri. Aduh, aku sih nggak pengen kemana-mana. Luar Yang penting- angkasa lah. Yang penting aku bisa selalu ada dalam hatinya Diko. 45 hari telah berjalan. 45 hari masih begini, ntar lihat aja 45 tahun. Iya. Gus Captain. Oh, 45 hari aja tiap hari yang diteleponin. Iya pak, oke pak. Pagi malam-malam, iya pak, oh iya pak, ya nanti saya cek ya pak. Ya Allah. Tapi kan daripada, iya sayang, kenapa sayang? Iya. Kan? Cepet mana? Belum tentu yang dipanggil Pak belum tentu Bapak. Oh iya. Bisa aja Sari Pak. Yaudah, kita piti dulu deh. Ini ada hotel-hotel unik yang mungkin bisa kita datangin pas liburan. Ini dia. Penginapan jadi salah satu faktor penentu apakah liburan bisa menyenangkan atau bahkan menyebalkan. Hotel mewah dengan fasilitas segudang mungkin banyak banget ya. Tapi kalau hotel dengan kamar yang unik, pasti bikin liburan jadi beda kan? Berikut hotel terunik di dunia versi basa-basi. Pertama, The Mine Suite Room di Sala Silvermine Hotel. Hotel yang terletak di Swedia ini berlokasi 155 meter di bawah tanah di area penambangan perak. Biasanya temperatur di sini sekitar 0 sampai 2 derajat Celcius. Tapi jangan khawatir kedinginan, karena kamar ini memiliki penghangat yang akan menghangatkan ruangan hingga 18 derajat Celcius. Kedua, Room 137 di Madonna Inn, Amerika Serikat. Kamar hotel ini cocok buat kamu yang penasaran rasanya menjadi manusia purba yang hidup di dalam gua. Hampir seluruh bagian dari kamar ini kecuali toilet dan fasilitas lainnya terbuat dari batu. Bahkan showernya pun dibuat seperti air terjun yang mengalir dari bebatuan di atasnya. Terakhir adalah Poseidon Undersea Resort Fiji. Hotel yang berlokasi di bawah laut ini memiliki pemandangan mewah dan sempurna, membuat para pengunjung merasa senang dan fresh. Selain itu, dari dalam kamar pengunjung dapat melihat berbagai jenis ikan, penyu, dan lain sebagainya. Menyenangkan bukan? Kalau ternyata quality time-nya adalah bukan jalan-jalan ke objek wisata, tapi cuma pengen di kamar. Misalnya buat si Ferry kan di kamar, Puntelan bertiga. Berarti solusinya adalah cari Hotel yang bagus. Nah, Walaupun mahal tapi worth it. karena dia maunya di cuma situ seharian. betul, mau keruntelan doang di situ. Tapi tadi pengen banget tuh yang di bawah laut gitu. Kode, Karena Kif kode. suka banget sama karena Kif suka banget dan aku suka banget sih. Dengerin. Jadi pengen banget loh. Iya, benar. Dan gua rasa ya kalau memang suaminya sensitif, dia akan mikir gimana caranya buat ngewujudin ya. Karena itu adalah kategori quality time. Iya, Pengen banget tapi Jin coba masuk Jin. Untung ini nggak nonton aman. Nggak enak kalau di gua laut gitu tiba-tiba kapal selam lewat kalau perang. Enggak, tapi kan enak banget lagi tiduran tiba-tiba hiu lewat ikan pari apa ya. Sambil gitu aja orang. Itu tadi di Amerika ya tadi yang kayak gitu. Tadi nggak tahu ya di di mana. Fiji, Di Fiji. Oh, di Fiji. Di Maldives juga ada kan. Singapura juga ada, nggak usah jauh-jauh. Singapura nggak lama ya. Ada. Cuma 8 jam. Kenapa jadi ngerumpi ini? Tunggu $6.000 ya. Ya, nggak pergi-pergi dong. Jangan gitu dong. Enggak, soalnya ini kan harus ditengahin. Ini kan Iya. kalau pasangan baru, mereka kan kebetulan punya visi dan misi quality time yang sama. Yang penting di rumah berdua. Nah, yang agak repotnya yang ini. Satu maunya liburan, satu maunya keruntelan di kamar. Kan kita harus cari titik Cipan, tengah. tapi kita tuh termasuk keluarga yang istilahnya dikit-dikit hotel. Bisa dibilang seperti itu. Dikit-dikit. Anak gue tuh lebih suka ngumpul di hotel. Tanya Tasya. Iya. Jadi kalau misalnya walaupun itu di Jakarta, walaupun jarak dari rumah sama hotel itu dekat gitu kan, bisa Quality time. itu bisa quality time. Dalam arti kita ngumpul bareng. Yang penting gue pagi. suasana baru suasana ya, baru. itu yang paling Kalau penting. Ferry bukan suasana baru yang diincar, breakfastnya. breakfast. Aku dicubit. Tahu dong gue. Bukan gitu, Bo. Jarang-jarang kan gue bisa nyuapin anak gue, bareng segala macem. Padahal emang dia kepengen aja ya. Betul. Enggak, karena menu gue cuma sama anak gue sama ada yang kembar menu gue sama.
pecinta smoked beef. Jadi cuma bisa gue temuin karena yang enak cuma di hotel. Bapak suka semok-semok ya? Semok-semok. Dia sukanya semok-semok. Nah, tapi ngomong-ngomong kan sebenarnya nggak cuma di luar negeri lah, di Indonesia juga banyak. Di Jakarta aja deh, contoh simpel, Monas. Waduh, Terakhir kali kalian ke Monas kapan? 2 tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Kalau Kita belum Caca, lama. Aku belum pernah ke Monas. nah kamu kemana? Diko pertama kali ke Museum Fathaila sama aku. Tapi itu tadi kita belum lama. Maaf, dia udah ngejawab, kita masih diskusi. Kita cari jawabannya nanti ya. Jadi Tetap kapan, basa-basi. Tetap di basa-basi. Iya. Iklan aja, iklan. Sebagai ibu kota negara, tentu saja Jakarta tidak pernah lepas dari yang namanya hiburan. Berbagai jenis hiburan ada di Jakarta. Berikut beberapa referensi tempat wisata di Jakarta versi basa-basi. Monumen Nasional atau biasa dikenal Monas menjadi salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi. Monumen dengan ketinggian 132 meter dengan puncak berupa lidah api berlapis emas ini memang sangat megah dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Jika Anda tertarik untuk mengajak anak-anak berwisata sambil belajar mengenal binatang, mungkin Kebun Binatang Ragunan bisa menjadi salah satu referensi untuk tempat wisata Anda. Selain berwisata sambil belajar mengenal binatang, Anda juga dapat mengenalkan anak-anak Anda mengenai sejarah nasional. Beberapa museum di Jakarta seperti Museum Gajah, Museum Wayang, dan berbagai museum lainnya juga dapat menjadi pilihan wisata untuk Anda dan keluarga. Selain tempat wisata edukasi, jika Anda ingin menikmati keindahan alam, Anda juga bisa pergi ke beberapa pulau yang terdapat di Kepulauan Seribu. Di sana tak hanya dapat menikmati keindahan laut di pagi dan malam hari, Anda juga dapat merasakan kesegaran udara yang masih sangat terjaga, bebas dari polusi udara.